Bapak Ibu sekalian, saya mengawali tadi dengan mengutip kalimat yang ada pada Tirokuda Sutta. Ya, ini bait-bait terakhir dari Tirokuda Sutta. Sonyati damo caayang nidasito, petana puja cakata ulara, balanca bikuna manupadinang, tumhehi punyang pasutang anapakang. Ya, itu kutipan terakhir dari Tirokuda Sutta. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita dalam keseharian pasti selalu mendengar, selalu juga mungkin melihat ada peristiwa-peristiwa di mana perubahan itu terjadi, dan perubahan yang nyata yang sering kita sebut ya sampai sangkara anicca, bila mana terjadi kematian. Sesungguhnya setiap saat itu apa yang ada di sekitar kita itu adalah mengalami perubahan, mengalami anicca, termasuk perubahan juga terjadi pada diri kita sendiri. Tapi memang sesungguhnya yang real yang kita lihat bila mana ada peristiwa kematian, baru kita menyatakan sabe sangkara anicca. Padahal sesungguhnya setiap saat perubahan kematian itu selalu terjadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa umat yang bertanya kepada saya, ya, bagaimana, apa sih manfaatnya kita pergi melayat ke rumah duka, ke tempat upacara kematian. Memang kadang-kadang kan kita ada yang berpandangan, oh tahun ini saya tidak boleh melayat. Kenapa? Karena yang meninggal dengan saya ada ketidakcocokan secara kelahiran. Yang meninggal dengan saya ada ketidakcocokan dalam hal ini, dalam hal itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita menelaah, sesungguhnya pada saat kita melayat, mendatangi tempat upacara kematian, ataupun tempat upacara peringatan kematian, ada kebajikan-kebajikan yang bisa kita buat. Ada kebajikan-kebajikan yang bisa kita lakukan pada saat kita melayat tersebut. Apa? Yang pertama adalah mendoakan mendiang. Ya, kita menggunakan istilah mendiang. Ya, mendiang itu kalau kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebutan untuk orang yang meninggal. Ya, selama ini kan kita sering menggunakan istilah almarhum, almarhumah. Ya, kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti almarhum atau almarhumah itu adalah orang yang dirahmati Allah. Nah, makanya Kamus Besar Bahasa Indonesia memuat istilah mendiang, yang artinya sebutan orang untuk orang yang meninggal yang non-muslim. Jadi makanya kalau ada umat Buddha meninggal, ya kita menyebutnya mendiang. Tidak perlu ditambahin lagi almarhum. Ya, jadi nggak perlu mendiang almarhum ini, nggak perlu. Cukup mendiang bapak ini. Kalau memang yang meninggal adalah laki-laki, bapak-bapak misalkan. Atau kalau masih muda, ya mendiang saudara ini. Ya. Kemudian kalau seandainya yang meninggal ibu-ibu, ya mendiang ibu ini. Nggak perlu mendiang almarhumah. Nah, itu jadi rancu nanti. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi pertama saat kita datang ke tempat upacara kematian, ya baik itu masih ada jenazahnya, ataupun itu hanya berupa peringatan kematiannya, ya kan dalam masyarakat kita ada peringatan kematian 3 hari, peringatan kematian 7 hari, peringatan kematian 40 atau 49 hari, peringatan kematian 100 hari, peringatan kematian setahun, ya 2 tahun, 3 tahun, ya kadang-kadang cuma sampai 3 tahun saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, mendoakan mendiang atau orang yang telah meninggal, ya baik itu masih ada jenazahnya yang sudah dimasukkan ke dalam peti ataupun upacara peringatan kematiannya. Pasti pada saat kita datang ya ke tempat tersebut, yang kita lakukan adalah pertama menuju meja tempat upacara sembahyang. Ya, jadi
Begitu kita sampai di rumah duka kan nggak mungkin kita langsung duduk makan jeruk, makan kacang, makan kue, makan roti. Pasti awal-awal kita datang ke rumah duka tuh akan ke tempat meja upacara sembahyang. Ya, ada yang langsung duduk makan kue, makan kacang, makan jeruk, makan roti. Kan enggak ya, pasti langsung menuju ke meja sembahyang. Ya, kadang-kadang kita memegang dupa, kadang-kadang ada juga yang tidak memegang dupa, sebenarnya tidak menjadi soal. Ya. Yang penting adalah pada saat kita ada di depan meja tempat upacara sembahyang untuk mendiang ini, pasti di dalam hati kita mengucapkan harapan-harapan yang baik. Pasti di dalam hati kita mengucapkan doa agar mendiang yang meninggal ini terlahir kembali di alam bahagia. Nah, ketika kita mengharapkan, mendoakan yang meninggal itu terlahir kembali di alam bahagia, meskipun itu di dalam hati, secara pikiran, secara mentalitas, kita sudah mengembangkan pikiran yang baik. Ya, kita sudah mengembangkan pikiran yang baik untuk yang meninggal. Ya, semoga yang meninggal ini, mendiang bapak ini, ya, terlahir kembali di alam bahagia. Semoga yang meninggal ini, mendiang ibu ini, terlahir kembali di alam bahagia. Semoga yang meninggal ini, mendiang saudara ini, saudari itu, terlahir kembali di alam bahagia. Nah, kita sudah mengembangkan pikiran yang baik. Ya, pikiran yang baik, mengharapkan orang bebas dari penderitaan. Mengharapkan mendiang yang meninggal ini bebas dari penderitaan dan terkondisi lahir kembali di alam bahagia. Nah, ketika kita melakukan hal ini, ya, sekali lagi kita sudah berbuat baik. Jadi tidak perlu lagi kita berpikir, nanti saya nggak cocok, nanti pulang saya sakit, nanti saya pulang dibawa sama yang meninggal. Bapak Ibu sekalian tidak perlu berpikir seperti itu. Ya, jadi jelas-jelas pada saat kita datang ke tempat upacara kematian itu, inilah yang pertama yang pasti kita lakukan. Mendoakan yang meninggal lahir kembali di alam bahagia. Ya, jadi ini kebajikan pertama pada saat kita melayat ke tempat upacara kematian. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita pasti datang itu karena kenal sama mendiang. Mungkin juga kita kenal dengan keluarga mendiang, dengan anaknya, dengan istrinya, dengan suaminya, ataupun dengan kerabatnya yang lain. Nah, setelah kita selesai, ya memang keluarga umumnya begitu kita datang menyambut. Setelah kita selesai mendoakan mendiang, pasti kita akan lebih mendekat lagi kepada keluarga. Kalau memang kenal dekat kan kadang-kadang berpelukan, ya. Ya, jadi kita sambil ngusap-ngusap punggungnya, ya sambil memberi kalimat-kalimat yang memotivasi. Kalimat-kalimat yang menghibur keluarga yang ditinggalkan, keluarga mendiang. Ya mungkin sambil ya salaman atau pelukan kalau memang sangat dekat sekali, kekerabatannya, pertemanannya, ya sambil mengucapkan sabar ya, tabah ya, bisa menerima ya kenyataan ini, ya semoga ya kamu kuat menjalani hidup dan sebagainya lah. Nah ini kan memotivasi, ya, memberi semangat pada orang yang sedang dilanda kedukaan, pada orang yang sedang dilanda kesusahan. Ingat Bapak Ibu sekalian, secara medis disebutkan ada beberapa sebab yang dapat membuat seseorang itu mengalami depresi. Nah, salah satunya adalah ketika ada anggota keluarganya meninggal. Ya, makanya kadang-kadang kita bisa melihat kalau memang batinnya nggak kuat, melekatnya terlalu kuat, kan sampai jatuh sakit, sampai depresi, sampai stres. Dan ini pernah terjadi di zaman Sang Buddha. Kita lihat kisah Gotami, ya kan? Anaknya meninggal dipatok ular, dia tidak bisa menerima. Ya, membawa mayat anaknya ke sana kemari. Ya. Kalau memang dia bisa menerima, kan dia pasti menyadari anaknya sudah meninggal dan pasti dia segera kebumikan atau kremasi. Yang diperlakukan upacara yang layak untuk menyempurnakan sisa jasmani dari anaknya itu. Tapi dia tidak bisa menerima. Ini kan satu bukti bahwa di zaman dulu, bahkan sampai zaman sekarang pun, ketika seseorang ditinggal oleh orang yang dicintai, dia bisa mengalami stres, dia bisa mengalami depresi. Kemudian ada lagi kisah Patacara.
Ya, anaknya meninggal, suaminya meninggal, ayah ibunya meninggal, saudara-saudaranya meninggal. Ya, sampai dia tidak sadar bahwa dia sudah melepas semua pakaiannya. Ya. Jadi ini kan bukti bahwa dia mengalami depresi yang berat, depresi yang hebat. Kenapa? Ditinggal oleh orang yang dicintai. Di dalam Piyajatika Sutta yang bisa kita temukan di dalam kitab suci Majjhima Nikaya juga dikisahkan. Ada seorang bapak yang punya anak laki-laki satu. Si anak ini jatuh sakit dan meninggal dunia. Masih bapak ini tidak bisa menerima. Ya, meskipun anaknya itu sudah dikebumikan, sudah dikubur. Yang dilakukan si bapak ini setiap hari pergi ke kuburan anaknya. Ya, jadi sambil jalan dari rumah menuju kuburan, dia ngomong sendiri, "Anakku di mana kamu? Anakku di mana kamu?" Begitu pulang juga sama, dia ngomong sendiri. "Anakku di mana kamu? Anakku di mana kamu?" Nah, orang-orang melihat ini. Dan kejadian ini pun dilaporkan kepada Sang Buddha. Dan Sang Buddha mengatakan, lihatlah, ketika seseorang tidak bisa menerima anggota keluarganya meninggal dunia, ya, maka orang itu dapat mengalami kesintingan batin. Ya, dapat mengalami apa yang namanya depresi, apa yang namanya stres. Ya, dalam beberapa kasus di kehidupan nyata pun ada, ya, kehidupan sekarang pun ada. Ya, mereka-mereka yang tidak bisa menerima ditinggal orang-orang yang dicintai, ya, anggota keluarganya meninggal, sampai depresi, sampai stres. Nah, makanya kedatangan kita, kebajikan kita yang kedua, pada saat mendatangi tempat upacara kematian, kedekatan kita dengan keluarga duka, dengan keluarga mendiang, itu bisa memberi semangat, bisa memberi motivasi, ya, agar keluarga yang ditinggalkan bisa menerima, agar keluarga yang ditinggalkan bisa memahami kenyataan hidup, ya, bisa mau mendengar nasihat-nasihat kita, petunjuk-petunjuk kita, petua-petua kita, sehingga apa? Motivasi itu tumbuh terus di dalam diri mereka. Mereka merasa tidak sendirian, ya. Mereka merasa tidak ditinggalkan. Ada orang-orang yang masih peduli. Siapa? Kita. Yang melayat, memberi motivasi, memberikan penghiburan buat keluarga yang ditinggalkan, buat keluarga duka, buat keluarga mendiang. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, makanya ketika kita dapat undangan, ada baca parita, ya, peringatan kematian, baca parita kematian di rumah duka ataupun di rumah keluarga mendiang, ya, niatkan bahwa kita datang itu untuk berbuat baik, memberi motivasi buat keluarga duka, ya, memberi doa buat mendiang. Ya, jadi jangan langsung kita ini berpikiran, wah, kalau di sono konsumsinya pasti enak-enak. Ya, jadi jangan berpikir begitu. Karena dalam beberapa kasus ada juga, ya, beberapa umat itu ketika dapat undangan baca parita itu pilih-pilih, ya. Jadi lihat, wah, ini mampu nih, wah, pasti konsumsinya enak-enak nih. Wah, ini mah kurang mampu, wah, pasti konsumsinya nggak banyak dan nggak enak ini. Kita jangan berpikir begitu. Niatkanlah agar kita itu benar-benar ketika datang ke tempat upacara kematian, ketika datang ke tempat peringatan upacara kematian, niat kita adalah niat baik, mendoakan mendiang, dan yang kedua adalah memotivasi, menghibur keluarga mendiang. Ya, jadi ini kebajikan yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, yang ketiga adalah merefleksikan peristiwa kematian yang ada di depan mata kita ke dalam diri kita sendiri. Ya, jadi kita merefleksikan. Baik itu masih ada jenazahnya mendiang, ataupun cuma meja tempat persembahyangannya, ada fotonya. Kita sadar saat itu kita ada di tempat upacara kematian. Ya, refleksikan ke dalam diri kita. Untuk apa? Sadar diri bahwa kita juga bakal mengalami kematian. Ya, kan ada perenungan kerap kali yang harus kita renungkan. Ya, kerap kali ya. Makanya kalau kerap kali kan harus sering-sering, terus-menerus. Ya, 5 macam perenungan kerap kali itu. Sebagaimana ada di dalam kitab suci Anguttara Nikaya, kelompok 5. Merenungkan kita bakal tua. Merenungkan kita bakal sakit. Merenungkan kita bakal mati. Merenungkan bakal berpisah. Dan merenungkan perbuatan kita sendiri. Ya, baik ataupun buruk, kembalinya pada diri kita sendiri. Nah, merenungkan kematian. Jadi,
kita merefleksikan apa yang kita lihat itu ke dalam diri kita sendiri. Saya juga bakal mengalami kematian. Kematian juga pasti akan datang kepada saya. Saya pasti tidak akan luput dari kematian. Nah, diharapkan perenungan-perenungan ini ya mampu memotivasi kita untuk apa? Mengisi sisa hidup dengan lebih banyak berbuat baik, mengisi sisa hidup dengan mengurangi perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang tidak elok, perbuatan-perbuatan yang tidak terampil, ya, perbuatan-perbuatan yang jahat. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi sebenarnya di dalam Dhamma merenungkan kematian itu adalah hal yang perlu kita lakukan, ya, perlu kita latih. Untuk apa? Hingga pada saat kematian itu tiba, pikiran kita tenang, tidak gelisah. Kita sudah lebih siap. Dari mana kesiapan itu kita dapatkan? Dari pemahaman kita. Yang setiap hari, setiap saat, kita selalu berpikir ke dalam. Melihat, menyadari bahwa kita juga bakal mati. Ya, memang kalau kita sebagai orang Tionghoa kan kadang-kadang ngomongin mati itu pamali ya. Gak boleh, tabu dan sebagainya. Tapi secara Dhamma, ya sesungguhnya Sang Buddha mengajarkan kita. Ya, jadi merenungkan kematian itu perlu dilakukan sering-sering. Lebih-lebih bila mana kita berada di tempat upacara kematian, kita berada di rumah duka, ataupun kita berada di kuburan maupun di tempat kremasi. Ya, jadi itu sebagai bentuk refleksi ke dalam diri kita. Di dalam salah satu sutra disebutkan, di antara semua telapak kaki gajah itu yang paling gede. Di antara semua objek meditasi merenungkan kematian itu yang tinggi. Ya, yang bermanfaat. Untuk apa? Menyadarkan kita bahwa kita juga bakal mengalami kematian. Seperti tadi sudah disebutkan, perenungan kematian diharapkan mampu memotivasi kita untuk dua hal. Satu, menambah perbuatan baik. Kenapa? Karena kita sadar masih ada sisa hidup yang tersisa yang sedang bergerak menuju kematian. Dua, mengurangi perbuatan jahat. Ya. Menambah perbuatan baik, mengurangi perbuatan jahat. Perbuatan yang tidak baik. Jadi dengan demikian kita berbuat baik juga. Ya. Jadi merenungkan kematian itu kebaikan, muncul motivasi, niatan untuk lebih berbuat baik, lebih banyak lagi, mengisi hidup yang masih bersisa ini dengan lebih banyak berbuat baik lagi, itu juga kebaikan. Sudah muncul niatan-niatan untuk berbuat baik dalam diri kita. Jadi dengan demikian kita berbuat baik. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, kebajikan yang bisa kita dapatkan ketika kita mendatangi sebuah tempat upacara kematian. Ya, jadi lakukan hal-hal baik ini dulu. Sudah selesai ini kita lakukan, baru kita duduk ya di tempat duduk yang memang sudah disediakan. Ya, bincang-bincang dengan kenalan, dengan kerabat, dengan keluarga duka yang lain. Ya, sambil ya mencicipi apa yang disajikan. Jadi jangan motivasi utama kita ketika melayat itu adalah konsumsinya, bukan. Ya, jadi pahami dulu makna Dhamma yang bisa kita dapatkan di tempat tersebut. Ya, jadi ingat mendoakan mendiang yang meninggal, menghibur keluarga yang ditinggalkan, merefleksikan kematian ke dalam diri kita sendiri. Agar ya muncul motivasi dalam diri kita mau menambah perbuatan baik, mengurangi perbuatan yang tidak baik. Karena kita sadar hidup kita ini sedang bergerak menuju kematian. Ya, dengan demikian kalau kita melakukan hal-hal baik seperti ini, ya kita sudah berbuat baik di tempat upacara kematian tersebut, di tempat upacara kedukaan tersebut. Ya, jadi ketika kita berbuat baik, tentu ya ini menjadi kondisi bagi kita untuk mendapatkan kebahagiaan. Jadi jangan berpikir bahwa ketika kita mendatangi tempat upacara kematian itu adalah tabu, ya pamali, ya dan sebagainya. Kalau kita melakukan hal-hal baik seperti ini, ya pasti ya buah-buah kebahagiaanlah yang akan kita dapatkan. Ya, oh nanti kalau pulangnya kemudian terjadi sesuatu gimana Bante? Ya setidaknya kita sudah menambah perbuatan baik baru.
Ya, jadi kalau seandainya kan kita punya pemikiran konsep seperti itu dalam masyarakat kita, ya. Kalau seandainya nanti kita pulang terjadi sesuatu, mungkin kita meninggal dunia, ya. Kadang-kadang kan kalau terjadi seperti ini, wah dibawa sama yang meninggal duluan. Tidak, kita masing-masing punya karma sendiri-sendiri, ya. Jadi nggak ada orang mati tuh ngajak-ngajak. Kalau orang jalan-jalan ngajak-ngajak ada. Ya, orang makan-makan ngajak-ngajak ada, orang mau nonton ngajak-ngajak ada. Tapi kalau orang mati ngajak-ngajak itu nggak ada, ya. Kita masing-masing punya karma sendiri-sendiri. Ya setidaknya kalaupun seandainya pulang dari tempat upacara kematian kemudian kita meninggal, kita sudah melakukan 3 macam perbuatan baik ini, kebajikan kita akan nambah. Yang tadinya mungkin kita lahir di alam surga level pertama, ya, dengan ditambah 3 kebajikan baru, kita naik ke level ketiga atau keempat, atau minimal naik ke level kedua alam surganya. Jadi nggak perlu kita berpikir yang jelek, nggak perlu kita takut, ya. Kenapa? Karena setiap orang punya, ya, karma sendiri-sendiri. Kan sudah disebutkan juga di dalam Dhammapada, tidak di gunung, tidak di lautan, tidak dimanapun, tidak ada tempat untuk bersembunyi dari yang namanya kematian. Ya, jadi jangan kita berpikir, oh gara-gara datang ke rumah duka tuh dia jadi meninggal. Enggak. Ya, jadi karena memang perbuatan dia yang menopang dia untuk jadi manusia itu sudah habis untuk hidupnya saat ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ya. Jadi kalau kita ke kuburan, kita lihat papan arwah, papan nama-nama leluhur, nah kita bisa merefleksikan itu. Saya juga bakal mengalami kematian, kematian juga pasti datang kepada diri saya harus memunculkan motivasi, niatan, saya harus menambah perbuatan baik, saya harus mengurangi perbuatan yang tidak baik. Nah Bapak Ibu sekalian, di dalam Dhamma disebutkan bahwa kematian itu ada 4 macam. Ada 4 jenis. Apa saja? Yang pertama itu adalah ayu kaya marana. Kematian yang terjadi karena habisnya usia. Ya, ayu ini usia. Ya, kita sering menggunakan istilah ayu, dirgahayu. Ya, dalam kalimat dirgahayu, dalam kata dirgahayu. Dirga itu kan panjang, ayu itu umur panjang. Ya. Dalam hal ini ayu kaya marana, kematian yang terjadi karena habisnya usia. Bapak Ibu sekalian, usia rata-rata manusia di zaman Sang Buddha Gotama itu paling pendek dibanding usia rata-rata manusia di zaman Buddha-Buddha yang lain. Ya, kalau kita lihat ya di dalam Atanatiya Sutta atau Atanatiya Parita kan ada Buddha Wipasi, Siki, Wesabu, Konagamana, Kakusanda, Kasapa, dan Gotama. Ya, di zaman Buddha Gotama ini paling pendek dibanding Buddha-Buddha yang tadi ini. Ya, di zaman Buddha Wipasi itu umur rata-rata manusia 80.000 tahun. Umur di zaman Buddha Gotama, umur rata-rata manusia di zaman Buddha Gotama itu cuma 100 tahun. Jadi kita bisa bandingkan di zaman Buddha Wipasi 80.000 tahun. Ya, ini kita bisa temukan di dalam Mahapadana Sutta. Ya, di dalam Mahapadana Sutta dinyatakan demikian. Umur rata-rata manusia di zaman Buddha Wipasi 80.000 tahun. Di zaman Buddha Gotama cuma 100 tahun. Nanti di zaman Buddha Metta, ya Buddha yang akan datang, itu umur rata-rata manusia juga akan terjadi 80.000 tahun lagi. Kenapa? Pada saat umur rata-rata manusia 80.000 tahun itu manusianya banyak sekali berbuat kebajikan. Ya, banyak sekali kebajikan-kebajikan dilakukan ketika umur rata-rata manusia itu tinggi. Nah, disebutkan dalam kitab komentar bahwa setiap 100 tahun berlalu, ya, setiap 100 tahun Sang Buddha berlalu, umur manusia itu berkurang 1. Jadi Sang Buddha kan sekarang sudah berlalu 2.600 tahun lalu. Ya, sudah berlalu 2.600 tahun lalu. Ya, 26 abad. Jadi ingat, setiap 100 tahun ajaran Sang Buddha berlalu, umur manusia berkurang 1. 100 diambil 26. Jadi sekarang umur rata-rata manusia itu 76. Ya, 76. Nah, kadang-kadang ada yang
sampai 76. Ada yang lebih dari 76. Kalau yang sekarang ini ada orang umurnya lebih dari 76 itu sudah bonus. Ya, tapi umumnya sekarang banyak yang kurang. Ya, banyak yang kurang, nggak sampai 76. Ya, terakhir minggu lalu saya baca parita kematian itu yang meninggal umurnya 56. Ya, jadi masih kurang ya. 74 ya, maaf 74. Ya, umur rata-rata manusia sekarang itu 74. Nah, yang kemarin terakhir tuh saya baca parita itu 56. Belum sampai 74. Ya. Dan kalau kita lihat juga di berita-berita upacara kematian, jadi sekarang ini makin sedikit. Ada yang 38, ada yang 43, ada yang 44, ya. Yang di atas 50 makin sedikit, makin sedikit. Nah, jadi ketika seseorang itu meninggal, usianya pas 76, maka dia disebut mengalami kematian yang namanya ayukaya marana. Kematian yang terjadi karena, 74, ya sekarang kematian yang terjadi karena habisnya usia. Jadi itu pas 74. Ya, sesuai dengan standar umur rata-rata manusia di zaman sekarang. Ya, jadi kalau pas 74, wah, itu ayukaya marana. Tapi kalau kurang, ya berarti kan bukan ayukaya marana. Kalau lebih, ya juga bukan ayukaya marana. Ya, jadi ini jenis kematian yang pertama. Ya, jadi diumpamakan, ya seperti lilin ini, Bapak Ibu sekalian, ya api itu adalah kehidupan, sumbu itu umur. Lilin itu adalah karma atau perbuatan kita yang mengkondisikan kita saat ini memperoleh kelahiran kembali sebagai manusia, ya, sebagai makhluk hidup. Ya, jadi apinya ini mati, ya, apinya ini mati karena sumbunya yang habis, ya, karena sumbunya yang habis. Ini yang pertama. Yang kedua, kama kaya marana. Kematian yang terjadi karena habisnya karma. Nah, hidup kita ini kan ditopang oleh bahan bakar. Ya, sebagai manusia, sebagai makhluk hidup, ada bahan bakar yang membuat kita hidup. Apa bahan bakarnya? Ya, kondisi dari perbuatan kita sendiri. Ya, kama kita. Nah, sekarang kita memperoleh kama kelahiran sebagai manusia. Nah, satu saat, ya, buah yang saat ini masak, di mana kita memperoleh kelahiran sebagai manusia ini juga bisa habis. Nah, seperti tadi ada yang meninggal belum sampai 74. Nah, ini bisa kematian ini terjadi karena kama kaya marana. Kalau memang istilahnya kematian itu terjadi secara wajar karena sakit mungkin. Ya. Kemudian ada yang di atas 74. Ya, ini kama kaya marana kategorinya. Yang meninggal karena terjadi karena habisnya karma. Ya, jadi diumpamakan ya seperti api tadi, lilin, ya sumbunya masih ada, lilinnya yang habis, apinya menjadi mati. Ini yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, adalah ubaya kaya marana. Kematian yang terjadi karena habisnya usia dan karma. Jadi ini bareng-bareng nih. Karmanya habis, usianya juga habis. Jadi misalkan ada orang meninggal di umur 74. Nah, kemudian dia juga tidak lagi mengalami kelahiran kembali. Ya, seiring dia mengenal Dhamma, dia praktek hidup sesuai dengan Dhamma, sehingga apa? Dia memotong karma yang menjadi penyebab dia mengalami kelahiran kembali. Dia tidak lagi melakukan perbuatan baru dalam hidupnya. Sehingga apa? Ya, karena tidak ada lagi perbuatan baru yang dia lakukan, ya, dia memotong kondisi untuk dia mengalami kelahiran kembali. Jadi ini terjadi bagi mereka yang sudah mencapai tingkat kesucian, terutama tingkat kesucian tertinggi, menjadi arahata. Ya, menjadi arahata. Dan seorang arahat disebutkan di dalam Dhammapada, ya, jejaknya tidak bisa dilacak. Ya, seperti burung yang terbang di angkasa. Ya, kalau di dalam sutta disebutkan seorang arahat itu adalah
seorang kinasawa. Seorang yang tidak lagi memiliki asawa. Asawa itu kotoran batin, ya. Ada kama asawa, ya. Kotoran batin berupa nafsu, keinginan indria, ya. Ada bawa asawa, kotoran batin berupa keinginan lahir kembali di alam-alam kehidupan, baik itu di alam kamaloka, rupaloka ataupun arupaloka. Dan ada awija asawa, kotoran batin berupa kebodohan batin. Jadi seorang arhat sudah tidak ada lagi kotoran batin, makanya disebut seorang kinasawa. Nah, ketika seseorang sudah kinasawa, ya tidak ada lagi karma baru yang dia lakukan. Sehingga apa? Akhirnya dia mengalami yang namanya kinajati, tidak lagi mengalami kelahiran kembali. Nah, inilah yang menjadi tujuan kita hidup sebagai umat Buddha, baik sebagai biku, baik sebagai samana maupun sebagai perumah tangga. Ya, tujuannya adalah mengalami kematian yang tanpa lagi mengalami kelahiran. Yang mana kelahiran itu di-stop, dihentikan. Ya, tidak lagi mengalami tumimba lahir. Ya, jadi seperti rumah yang tiang-tiangnya sudah dirobohkan. Itu ada di dalam Dhammapada. Ya, jadi kita harus berjuang ke sana. Ya, baik itu sebagai samana maupun sebagai perumah tangga, kita memiliki tujuan perjuangan yang sama. Ya, mengalami apa yang namanya berhentinya penderitaan, berhentinya kelahiran. Ya, jadi kalau seseorang yang mengalami kematian, usianya habis, karmanya habis, ya, dia tidak lagi mengalami kelahiran, dia sudah mencapai tingkat kesucian tertinggi, menjadi seorang arahata. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, jenis kematian yang keempat adalah upacedaka marana. Kematian yang terjadi karena adanya gangguan. Jadi dalam hal ini, batas usianya belum habis, karmanya juga sesungguhnya belum habis. Ya, ini terjadi misalkan karena seseorang mengalami kecelakaan, seseorang mengalami bunuh diri. Ya, jadi seperti api, ya, dari sebuah lilin lampu itu padam karena ditiup angin. Padahal sumbunya masih ada, lilinnya juga masih banyak. Ya, jadi kematian yang terjadi karena adanya gangguan. Ya, jadi bisa karena kecelakaan di darat, di laut, di udara. Ya, bisa karena dia bunuh diri. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah 4 jenis kematian. Ya, sering disebutkan secara singkat. Jadi kematian itu bisa ada 2 macam. Ada kematian yang pada waktunya, ada kematian yang tidak pada waktunya. Kematian yang pada waktunya itu adalah kematian yang pertama, ayukaya marana, kamakaya marana yang kedua, dan ubaya kaya marana. Ya, ubaya kaya marana. Nah, kematian yang tidak pada waktunya adalah yang keempat, upacedaka marana. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, 4 jenis kematian yang kita kenal di dalam Dhamma. Ya, semoga kita bisa mencapai kematian yang ketiga ya. Seiring usia habis, seiring itu juga karma kita habis. Ya, makanya kita harus terus berjuang melaksanakan Dhamma dengan tujuan yang tertinggi, membebaskan diri kita dari penderitaan, membebaskan diri kita dari kelahiran kembali. Ya, ini kebiasaan-kebiasaan umat Buddha di negara Buddhis. Ya, pagi-pagi anak itu menghormat Pranamaskara, bersujud kepada ayah ibunya. Ya, mendatangi biku. Ya, lalu memberikan puja di stupa ataupun di pohon bodhi. Ya, ini perilaku-perilaku baik yang bisa kita lakukan pada saat kita hidup sebagai manusia di dalam keseharian hidup kita. Ya kan, di dalam Dhammapada juga disebutkan seperti dari berbagai macam jenis bunga dapat dibuat menjadi sebuah karangan bunga. Ya, begitu juga
banyak kebajikan yang bisa kita lakukan, banyak kebajikan yang bisa kita buat saat kita memperoleh kelahiran sebagai manusia. Ya, jadi ketika bunga itu cuma satu, misalkan sedap malam, sebatang 5.000 atau 10.000, ya. Tapi ketika sedap malam itu sudah dirangkai dengan bunga mawar, dengan bunga-bunga lainnya, ya, jadi harganya juga kan menjadi tinggi. Nah, begitu pula ketika kita lahir sebagai manusia, semakin banyak kebajikan yang kita lakukan, nilai kualitas kita sebagai manusia pun menjadi semakin meningkat. Nah, jadi ini refleksi tadi itu, mengisi hidup yang sedang bergerak menuju kematian dengan lebih banyak lagi berbuat kebaikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam Tirokuda Sutta disebutkan bahwa ada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh keluarga duka pada saat ada keluarganya yang meninggal dunia. Apa itu? Ya, di sini disebutkan nak hirunang wa sokowa yawanya paridewana. Nak tang petak nak mataya ewang titanti nyatayo. Ya. Nah, ini ya. Ini saya menggunakan terjemahan yang lama. Nak hirunang, bukan tangisan. Sokowa, bukan kesedihan. Yawanya paridewana, ataupun ritual lainnya. Ya. Ritual upacara perkabungan. Ya, yang tidak perlu kita lakukan terlalu berlebihan. Karena tangisan dan sebagainya itu tiada guna bagi mereka yang telah meninggal. Demikianlah kebiasaan dari para sanak keluarga yang ditinggalkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kan kerap kali kita lakukan. Ya, pada saat ada keluarga yang meninggal, ya kadang kita nangis nggak berhenti-berhenti karena saking terpukulnya, karena saking dukanya, karena saking sedihnya, ya. Jadi nangis nggak berhenti-berhenti. Dan kadang-kadang cenderung sikap kita itu ya bisa kita katakan kalau dalam bahasa sekarang tuh saking berlebihannya kita sering menyebutnya dengan istilah lebay, ya kan? Ya, satu contoh misalkan, dalam beberapa kasus kan ada ya orang tuanya meninggal, papahnya meninggal, mamahnya meninggal. Si anak-anak ini nggak bisa menerima, nangis terus, ya nangis terus. Nah, dikatakan lebay bagaimana? Ketika jenazah papa mamahnya mau masuk peti, dia nangis, ya berontak, pengen ikut dimasukin ke dalam peti. Ketika petinya mau ditutup, dia juga berontak, nggak bisa nerima, pengen tetap ikut masuk ke dalam peti. Ketika mau dikubur atau dikremasi, dia juga berontak, nggak bisa menerima, pengen ikut dikubur ataupun dikremasi. Tenang, kita ini masing-masing punya jatah bakal masuk peti juga. Jadi nggak perlu sekarang kita masih hidup masa pengen masuk peti, ya, pengen ikut dikremasi, pengen ikut dikubur. Nah, ini kan membuat keluarga yang lain menjadi panik. Kenapa? Karena kita terlalu berlebihan, karena kita terlalu lebay. Ya, sedih boleh, nangis boleh. Karena kita kan belum mencapai tingkat kesucian tertinggi utamanya. Ya, kalau kita melihat kan di dalam Dhammapada Atthakatha diceritakan Wisaka, ya, seorang yang sudah mencapai Sotapanna aja masih bisa menangis. Ya, Wisaka kan punya anak 20. Anaknya Wisaka setelah menikah punya anak 20 lagi. Jadi cucunya Wisaka itu ada 400. Nah, satu cucunya meninggal dunia. Wah, Wisaka sedih sekali. Ya, setiap hari dia nangis, setiap hari dia keramas, rambutnya basah-basahan. Lalu dia datang kepada Sang Buddha. Sang Buddha menyapa Wisaka. Kenapa Wisaka? Kok setiap hari kamu melakukan seperti ini? Aku lihat kamu kok sedih sekali. Rambutmu basah kuyup, pakaianmu basah kuyup. Ya Bante, ini saya lakukan karena cucu saya meninggal dunia. Berapa cucumu Wisaka? Cucu saya ada 400 Bante. Ya, satu meninggal dunia. Ya, gimana kalau cucumu itu semua meninggal? Apa kamu akan terus-terusan begini? Ya, akhirnya dia sadar. Wisaka sadar. Jadi seorang Sotapanna masih bisa menangis. Ya, tapi ya meskipun kita ini ya Bapak Ibu sekalian, ya jangan terlalu berlebihan. Sewajarnya saja. Ya, nangis boleh, sedih juga boleh, tapi jangan terlalu lebay. Ya, ini kasihan keluarga kita yang lain.
Mereka juga sedang berduka, mereka juga sedang sedih, ya, mengurus papa kita, mama kita yang meninggal dunia. Nah, jangan kita bebani dengan ulah kita, jangan kita bebani dengan sikap kita yang terlalu berlebihan, yang terlalu lebay. Ya, jadi kita juga harus memperhatikan keluarga kita yang lain, sama-sama juga mengalami kesedihan, sama juga mengalami menangis, ya. Tapi tetap ya jangan terlalu berlebihan, sewajarnya saja, ya. Kemudian ritual upacara perkabungan. Nah, ini yang kadang-kadang juga kita lakukan secara berlebihan. Dalam banyak kasus saya memperhatikan ya terutama kita sebagai orang Tionghoa. Kadang-kadang kan ritual-ritual yang kita lakukan dalam keluarga meninggal dunia itu banyak yang sebenarnya terlalu berlebihan juga, ya terlalu istilahnya kurang diperlukan lah sebenarnya, ya kurang diperlukan lah sebenarnya. Ya dalam contoh kasus kan kita sering melakukan ritual-ritual. Saya pernah pengalaman, saya pernah mendatangi satu kota, ya di kota tersebut saya diajak ke rumah duka, rumah dukanya besar, ya lalu ada yang meninggal, saya diajak baca parita. Nah, karena dia orang mampu, ya di rumah duka itu 8 hari 8 malam, ya kan kalau kita yang pernah saya dengar di rumah duka itu sekarang tuh paling batas maksimal 3 malam ya, 3 hari ya kalau ikut paketan. Yang umumnya memang rata-rata kan rumah duka zaman sekarang itu paket, ya paket peti, paket ruangan, paket air mineral, paket snack, ya itu belum typing ya, belum tipping buat yang jaga, ya buat yang membantu bersih-bersih, ya. Nah itu sudah paketan. Nah kalau tambah malam lagi, tambah hari lagi, ini kan nanti dikenakan cas lagi. Tambah hari lagi dikenakan cas lagi 2 kali dari hari sebelumnya. Terus, nah ini kalau 8 malam kita bisa bayangin. Ya 8 hari 8 malam. Dan setiap hari keluarga duka itu mengundang biku, mengundang biksu, mengundang caima, termasuk juga ada itu. Ya karena yang meninggal orang tuanya, ya ada musik-musik pakai apa itu? Gujeng, ya. Pakai itu juga dimusikin juga. Ya. Sampai saya juga diajak ke tempat pemakamannya. Ya, petinya itu peti Siupan, peti Manggis ya. Itu saya dengar-dengar waktu itu ya beberapa tahun lalu itu harganya seharga satu mobil Innova. Ya kalau kita kalkulasi ya satu Innova kan sekitar 250 juta. Ya. Kalau sama di rumah duka mungkin 1 miliar lebih habis mungkin. Ya. Karena pada saat di tempat pemakaman petinya itu nggak kuat digotong orang, nggak kuat diangkat orang, sampai pakai kerek itu, pakai takel. Dan udah gitu ada lihat waktu juga. Jam 11 harus sudah turun ke dalam lubang. Saat kita sampai di tempat upacara, di tempat pemakaman itu sudah jam setengah 11. Ya belum dikerek untuk ke atas lubang pemakaman. Ya, saat itu ya nunggu sampai di atas, nunggu sampai turun. Nah, karena lihat waktu ya jam 11 harus sudah turun ke lubang. Nah, saat itu ya sebenarnya sudah romo yang ngajak saya itu sudah wanti-wanti. Nanti kalau sudah ini minta Bante dulu ya baca parita. Karena Bante jam makan siangnya kan terbatas waktunya. Ya saat itu iya. Tapi begitu sampai di situ ya dia nggak cuma ngundang kita baca parita. Ya ada juga ngundang romo dari tempat lain ya. Kemudian juga ngundang caima ya pakai liamkengan yang gini-gini itu. Nah, saat itu Bapak Ibu sekalian sudah di atas, sudah turun. Tahu-tahu diserobot. Ya, caima baca dulu ya udah lah. Ya kan itu lumayan juga lama. Nah, kemudian giliran kita tiba. Yang lihat waktu tinggal 10 menit lagi. Ya sedangkan ya jenazah harus segera ditutup. Ya. Saat itu saya ditanya. Ya romonya, keluarganya nanya, "Berapa lama Bante baca parita?" Ya, kemudian romonya nanya saya, "Bante, ini sudah mau jam 11.
ini keluarganya nih lihat waktu gini. Gimana Bante, kita baca paritanya gimana? Ya berapa lama Bante mau baca parita? Saya jawab 5 menit. Ya ini ya kita baca parita ya 5 menit selesai. Saya baca Namo Tassa, baca Sacakiriyagata, ya lalu baca Anicca Wata Sangsara. Kan 5 menit itu kurang lebih. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi ini yang terjadi. Ini satu contoh kasus ya. Belum lagi kan pakai misalkan rumah-rumahan, pakai duit-duitan. Kenapa? Karena pemikiran kita, kehidupan mereka di alam sana itu sama seperti kehidupan kita di alam manusia. Padahal di dalam Tirokuda Sutta sudah jelas. Di alam sana itu tidak ada pertanian, tidak ada peternakan, tidak ada jual beli dengan uang ataupun dengan emas. Ya kan kita kadang-kadang berpikirnya, wah kalau ada keluarga meninggal, ayo, ya nggak putus-putus itu bakar yenpao kertas ya, kimchwa, ya, kimchwa kita bakar terus sampai baca parita tuh sambil ngusap-ngusap mata. Kenapa? Pedes matanya. Ya, padahal yang perlu kita lakukan bukan itu yang tepat buat keluarga yang meninggal. Ya, yang tepat tuh bukan itu. Ya oke lah, kalau memang secara tradisi kita belum bisa melepaskannya. Kalau memang secara tradisi kita belum bisa meninggalkannya. Tapi sewajarnya. Ya jadi jangan terlalu berlebihan. Ya waktunya ada pembacaan parita, bakar kimchwanya di stop dulu. Biar umat-umatnya juga merasa nyaman ketika melakukan pembacaan parita. Ya nggak pedes karena asap pembakaran kertasnya. Jadi di stop dulu ya sudah selesai mau bakar lagi ya silakan. Ya jadi istilahnya biar umat-umat yang hadir yang merasa nyaman, matanya tidak pedas kena asapnya kertas yang dibakar. Nah, Bapak Ibu sekalian, masih banyak lagi ritual-ritual upacara perkabungan yang kita lakukan yang bisa kita katakan secara berlebihan. Ya kalau memang zaman dulu kan ketika majikannya meninggal, pembantunya juga ikut dikubur hidup-hidup. Itu cerita-cerita di zaman dulu. Tapi di zaman sekarang kan enggak, ya kan? Zaman sekarang kan enggak. Nah, jadi perubahan. Makanya pelan-pelan sebenarnya yang perlu kita pahami bukan kita tidak boleh melakukan ritual tradisi, upacara persembahyangan buat keluarga yang meninggal. Tapi kita harus pahami juga makna di balik tradisi itu. Itu yang jauh lebih penting. Kenapa? Karena kita membangun pengertian. Ketika kita mengetahui, oh tradisi ini tuh bermula dari begini. Jadi kita tahu, sehingga apa? Ketika kita ditanya oleh anak cucu kita, kenapa kita melakukan ini dan itu dalam ritual upacara perkabungan, kita bisa menerangkan kepada mereka. Sehingga apa? Dan kita mengetahui anak cucu kita banyak yang bersekolah di sekolah bukan Buddhis. Ya, yang mana di sekolah tersebut sering didoktrinasi bahwa ketika menyembayangi orang yang meninggal itu sama dengan menyembayangi setan, menyembayangi hantu. Ya, jadi banyak yang terjadi seperti itu. Jadi jangan sampai mereka itu punya pandangan yang keliru terhadap ritual upacara yang kita lakukan. Kenapa? Karena memang kita tidak juga memahami maknanya. Nah, ketika kita memahami makna, kita bisa terangkan kepada mereka. Diharapkan mereka bisa meneruskan dengan baik tradisi ini. Ya, dengan tidak mengatakan, oh itu, wah tidak gini, tidak gitulah. Mengatakan yang jelek-jelek lah. Ya, tapi setidaknya kita harus pahami, ya, sehingga kita bisa memberikan pengertian kepada anak cucu kita tentang ritual upacara perkabungan yang kita lakukan secara tradisi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya di sini kan sudah disebutkan tiada guna bagi mereka yang telah meninggal. Ya, memang sebenarnya ya upacara-upacara itu kan secara gunanya hanya secara sisi emosional kita saja. Ya, jadi mendatangkan kepuasan secara emosional. Ya, saya juga pernah mengalami ada seorang anak ibunya meninggal. Dia nangis di depan saya. Ya, ini kejadiannya beberapa tahun lalu lah. Waktu itu saya baru-baru jadi biku juga. Dia nangis di depan saya. Dia mengatakan, saya nyesel Bante, mama saya meninggal. Saya belum bisa ngajak dia jalan-jalan ke luar negeri. Bukan begitu. Ya, jadi kita itu jangan berpikiran seperti itu. Ya, jadi ya, sebagai anak berbakti itu harus bisa ngajak jalan-jalan orang tua ke luar negeri. Jangan kita berpikir seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Ya, sikap kita, perilaku kita itulah yang mencerminkan
kita menjaga nama baik keluarga kita. Nah ini ya, jadi gambar ini kan gambar satir, gambar yang menyindir kita. Ya, ketika orang tua kita masih hidup, ya dia makan seperti ini, menunya nggak banyak. Tapi ya, kita makan dengan menu yang sangat banyak. Tapi ketika dia meninggal, ketika mama kita meninggal, ketika orang tua kita meninggal, kita kasih di meja sembahyang sebanyak-banyaknya. Jadi lebih baik mana sih kita kasih makanan banyak ketika dia hidup, atau kita kasih makanan banyak di meja sembahyang kematiannya. Ya, jadi mana yang akan kita pilih? Jadi bakti itu bukan ditunjukkan dengan seperti ini. Bakti itu kalau ditunjukkan ketika dia masih hidup, kita mencukupi sandang pangan papan kesehatannya. Ya. Itu bakti itu seperti itu. Jadi bukan setelah meninggal yang nggak ada diada-adain. Ya. So ketika dia masih hiduplah kita harus mencukupinya. Sebagaimana ketika kita masih kecil, beliau juga mencukupi sandang pangan papan, pendidikan dan kesehatan kita. Ya, jadi ini. Nah, jadi ini sewajarnya saja. Ya memang kalau memang kita punya meja abu leluhur, ya dirawat dengan baik untuk mengingat keluarga-keluarga kita, untuk mengingat leluhur-leluhur kita. Ya, jadi kalaupun ada upacara sembahyangnya, ya sajikan saja apa yang seperlunya, ya yang seperlunya. Ya kalau memang mau mengikuti tradisi ya kan kita sebentar lagi bulan depan ya, 3 minggu lagi ada sembahyang tangce, sembahyang onde. Nah itu ya kita bisa sajikan. Ya, tapi alangkah baiknya kalau memang kita sudah melakukan sembahyang, ada persembahan buah-buahan, baik itu buah-buahan segar atau buah-buahan kaleng, setelah selesai upacara sembahyangnya, karena itu sudah kita persembahkan, hendaknya itu setelah selesai upacara sembahyangnya itu didanakan. Ya kepada mereka yang mau menerima, kepada mereka yang memang memerlukan. Ya jadi tidak perlu kita yang menyantapnya. Kita bagikan, kita danakan, lalu jasanya untuk kita limpahkan pada keluarga kita yang kita sembayangi tersebut. Nah ini kalau di Ghana kan ada upacara begini ya, ketika pemakaman itu ada joget-joget ini, yang namanya Palmyres Dance. Ini di Ghana ini. Jadi peti jenazahnya diarak-arak sambil dijoget-jogetin ini. Nah Bapak Ibu sekalian, secara dhamma tadi kan sudah disebutkan tangisan, ratapan, upacara perkabungan kurang bermanfaat buat keluarga yang telah meninggal. Lalu apa yang bermanfaat? Sang Buddha memberi solusi. Apa? Melimpahkan jasa. Ya, melimpahkan jasa. Ya dasarnya apa kita melakukan patidana ini? Adasime akasime, nyatimita sakacame, petanang dakinang daja, pube kata manusara. Ya. Adasime akasime, nyatimita sakacame. Dulu mereka adalah sahabatku, kerabatku, temanku. Ya, ketika seseorang mengingat seperti ini, mengenang seperti ini, maka ya lakukanlah pelimpahan jasa. Petanang dakinang daja, ya berilah mereka persembahan. Ya, persembahan apa? Jasa kebajikan. Ya, persembahan jasa kebajikan. Ya ini kan cerita tentang Bante Moggallana yang menjadi latar belakang Ulambana Patra Sutta dalam teks Mandarin ataupun dalam teks Sanskerta. Nah, ini simbolisasi daripada pelimpahan jasa. Menuang air dari tempat terisi ke tempat yang kosong. Air dari tempat terisi adalah simbol dari kebajikan yang kita lakukan. Tempat yang kosong adalah simbol sanak keluarga kita yang telah meninggal yang mungkin membutuhkan jasa kebajikan. Ya, jadi ini orang yang mengenang budi yang telah mereka lakukan di waktu lampau. Ia memberi ini kepadaku, ia melakukan hal itu untukku. Ia adalah kerabatku, sahabatku, temanku. Ya, papaku, mamaku, kokoku, ciciku, ya, dan sebagainya.
patut memberikan persembahan dana kepada mereka yang telah meninggal. Ya, jadi dasarnya alasannya kita melakukan patidana karena mereka itu adalah orang-orang yang berjasa buat hidup kita. Ya, papa mama kita yang sudah tiada ya pasti punya jasa buat diri kita, buat keluarga kita. Ya, seperti tadi sebagai contoh sudah disebutkan. Saat kita masih kecil, papa menyediakan kita makanan, mama menyediakan kita makanan. Saat kita masih kecil, papa menyediakan pakaian, mama menyediakan pakaian. Ya, saat kita masih kecil, papa mama menyediakan tempat tinggal. Saat kita masih kecil, papa mama menyediakan sarana kesehatan. Saat kita masih kecil, papa mama menyediakan juga sarana pendidikan buat kita. Sehingga apa? Dari situ kita bisa berhasil seperti sekarang, kita bisa sukses seperti sekarang. Nah, makanya ketika kita mengenang budi mereka, kebajikan mereka, ya, bahwa mereka sudah banyak berbuat buat kita, memberi ini, melakukan hal itu buat kita, ya, mereka adalah kerabat-kerabat kita, sahabat-sahabat kita, kenalan-kenalan kita, famili kita, maka kita patut memberikan persembahan dana kepada mereka itu, ya. Persembahannya dalam bentuk apa? Jasa kebajikan, ya. Sini kan kalau sekarang ada yang patidana itu bisa dengan tiamteng, ya, tiamteng, ya, memberi persembahan pelita. Ya, nanti di sini ditulisin namanya mendiang, ya, namanya keluarga yang meninggal, ya, ataupun bisa dalam bentuk lain, yang mana sebenarnya nanti hasil dana yang dikumpulkan dari partisipasi kita sebagai peserta patidana atas nama keluarga leluhur kita yang sudah meninggal, dananya itu digunakan untuk kepentingan dhamma. Dana itu digunakan untuk kepentingan sosial. Untuk kepentingan dhamma apa? Untuk perawatan wihara. Untuk perawatan bangunan wihara. Untuk gaji anak wihara. Untuk bayar listrik. Untuk sarana kebersihan wihara. Pokoknya yang menunjang fasilitas kegiatan pembabaran dhamma. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah ini, ya, jadi bisa kalau memang kita ada dana, ya kalau memang kita nggak mau kita mati obor istilahnya kan ya, kita tidak lagi link kita tidak putus dengan keluarga kita yang sudah meninggal, ya bisa dibuat papan-papan nama dari leluhur kita dipasang di satu ruangan tertentu di rumah kita, ya, ataupun kita bikin tempat, ya. Jadi untuk apa? Agar kita tetap ingat kepada mereka. Tapi intinya bukan di situ saja. Intinya adalah bagaimana kita bisa melakukan kebajikan dan membagikan jasa kebajikan itu buat mereka. Nah ini, ya, manfaat dari ritual patidana yang dilakukan. Kita melakukan kebajikan buat sanak keluarga yang telah meninggal. Nah ini disebut dengan kewajiban dhamma. Tadi dinyatakan so nyati damo ca ayang nidasito. Ya, jadi kebajikan demi sanak keluarga ini telah Anda tunjukkan. Ya, jadi kewajiban dhamma. Jadi ketika kita melakukan patidana buat keluarga yang meninggal itu, ya secara dhamma, secara agama Buddha, itu kita melakukan kewajiban dhamma kita. Ya, kepada papa, kepada mama, kepada engkong, kepada emak, ya, kepada keluarga-keluarga yang sudah meninggal. Nah, kemudian petanang pujaca kata ulara. Puja besar telah Anda lakukan demi sanak keluarga yang telah tiada. Dalam bentuk apa? Ya patidana. Ya, misalnya seperti apa? Ya, seperti tadi, pasang pelita atas nama mendiang. Ya, kemudian kekuatan tubuh para biku telah Anda dukung. Ya, ada dana yang kita persembahkan buat wihara, ada dana yang kita persembahkan buat sangga, ada dana yang kita persembahkan buat para biku. Ya, jadi dengan demikian kita mendukung keberlanjutan pembabaran dhamma. Dengan demikian kita mendukung keberlanjutan dari ajaran Sang Buddha. Nah, yang terakhir, kebajikan yang tidak sedikit telah Anda upayakan. Jadi ketika kita melakukan patidana ini, kebajikannya besar sekali. Kebajikannya ini tidak sedikit. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, Sang Buddha mengarahkan kita dari bait-bait yang ada di Tirokuda Sutta. Bukan tangisan, bukan kesedihan, bukan ratapan, bukan ritual-ritual yang macam-macam lah. Ya, ketika ada keluarga yang meninggal, tapi ritual patidana inilah yang bisa
memberikan manfaat. Dan disebutkan di bait sebelumnya kan, ketika patidana ini dilakukan, keluarga kita yang sudah meninggal akan menerimanya segera seketika itu juga. Dan mereka akan menerimanya untuk waktu yang lama. Jadi kalau tepat sasaran, upacaranya, patidananya, kebajikannya, ya keluarga kita yang meninggal ini menerimanya langsung dan mereka akan menerimanya untuk waktu yang lama. Ya, makanya di sini sebagai umat Buddha, ya kita tidak meninggalkan tradisi budaya kita dalam ritual upacara kematian kita sederhanakan, ya kita sesuaikan dengan dhamma, ya tapi tetap berjalan dan kita diarahkan untuk ada yang lebih bisa memberi manfaat buat keluarga yang meninggal. Apa itu? Melakukan jasa baik dan melimpahkan jasa baik buat mereka para mendiang itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, akhirnya idangwonya tinahotu sukita hontunya tayo. Semoga keterangan ini bisa menambah wawasan, pengetahuan kita semua, dan bisa kita terapkan dalam keseharian. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai sata bawan kita atas, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.